Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 6. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama pasal 2 ayat 18 sampai 22. Orang-orang mempersoalkan tentang murid-murid Yesus tidak berpuasa. Tetapi Yesus menjawab, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Paragraf yang kedua ayat 23-28, orang-orang Farisi mempersoalkan yang murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Paragraf yang ketiga, pasal 3 ayat 1-6. Orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus karena Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya dan berkata, berbuat baik diperbolehkan pada hari Sabat. Kesimpulannya, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, murid-murid Yesus tidak berpuasa. Jadi orang-orang mempersoalkan tentang itu. Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Kemudian orang-orang Farisi persoalkan hal yang murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kemudian Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat dan berkata, berbuat baik diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi orang-orang Farisi ingin membunuhnya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus tidak paksakan akan berpuasa, melainkan berkata, dapatkan sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai, dan juga berkata, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Ya, dalam perjanjian lamanya memang harus menetapkannya adat istiadat dan ketetapan-ketetapannya begitu. Namun dalam Yesus Kristus lebih fokuskan kasihnya. Kedua, Yesus berkata hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Itu artinya Yesus adalah anak manusia dan anak Allah dan ialah Tuhan. Ketiga, Yesus tetap menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat dan berkata, berbuat baik diperbolehkan pada hari Sabat. Hari Sabat memang pentingnya juga beribadah, tetapi lebih pentingnya berbuat baik. Inilah fokusnya beda. Sehingga ajaran tentang manusia, pertama, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi tetap berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak. Jadi orang-orangnya mempersoalkan hal itu dengan aturan lama. Mereka masih berpikirnya ketetapan-ketetapan dan adat istiadat orang Yahudi. Kedua, orang-orang Farisi tetap persoalkan hal yang bekerja pada hari Sabat. Mereka lebih mementingkan hukum Taurat dan ketetapan daripada manusia. Akhirnya mereka ingin membunuh Yesus karena ketenggilan mereka. Ketiga, tetapi orang-orang lapar, orang-orang sakit tetap datang kepada Yesus karena mereka tahu Yesus berkuasa yang menyembuhkan mereka, bebaskan mereka. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan fokuskan adat istiadat agamawi. Masih ada banyak orang itulah Injil, namun bukan Injil sepertinya adat istiadat agamawi. Jangan fokuskan tentang itu. Fokuskan menyelamatkan nyawa dan memberitakan Injil dalam darah Yesus Kristus. Kedua, jangan mempersoalkan tentang iman orang lain. Memang bisa nasihat, tetapi harus lebih dulu introspeksi diri. Apakah saya sendiri tidak begitu? Ya, sebelum mempersoalkan tentang orang lain, kita harus bertanya tentang itu. Apakah saya sendiri tidak begitu? Ketiga, sucikan hari Minggu. Bukan hanya dengan beribadah,
melainkan melakukan kebenaran dan berbuat baik. Jadi praktik hari ini, janganlah hanya beribadah secara agamawi, tetap beribadah dengan sesungguh hati, bukan sesuai dengan adat istiadat, dan melakukan baik dengan menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Inilah hamba Tuhan dan inilah orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.